Stroke ini jahat karena dia akan terjadi lagi. Orang-orang yang udah kena stroke itu bisa seperti semula. Berapa persen kemungkinannya? Stroke yang di bawah 4,5 jam itu kalau segera datang ke rumah sakit itu masih ada obatnya. Sebenarnya perasaan dokter yang paling dalam ketika ngeliat kan kita sama-sama manusia ya dok ya. Iya betul. Satu nggak bisa bergerak gitu. Betul. What do you think about anak? Misalnya anak, saya punya anak nih, saya aja deh. Iya. Tapi saya kena stroke, anak saya nggak mau ngurus saya gitu. Welcome to the status. Here, some conversation with the expert. Talk about social health and lifestyle. Now, listen carefully because when the doctors talk, it helps. Welcome back to the Stethoscope, ladies and gentlemen, semuanya teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Yuda Reja sebagai host dan juga bersama dokter cantik lagi nih ya. Ya, makasih Bang Reja. Iya, Dok. Halo Regina Family, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Regina Mari. Oke, kita mau main game satu kata. Tepuk tangan dong. Dipaksa ya tepuk tangannya ya. Ini simpel aja dok. Saya akan menanyakan. Dokter cuman menggambarkan dengan satu kata aja. Kalau mau dijelasin boleh. Kalau nggak mau dijelasin juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Yang pertama, satu kata menggambarkan dunia kedokteran. Apa ya? Satu kata. Pengabdian. Pengabdian. Kayaknya udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Iya, Semua orang udah tahu udah pengabdian tahu. itu apa. Iya. Tulus dari dalam hati. Sedap. Iya. Oke, yang kedua, satu kata menggambarkan tentang koas. Koas, belajar ya Bang ya. Oh, belajar ya. Iya. Karena ya itulah masa-masa kita tempatnya kita bisa banyak belajar karena ada guru-guru kita ya kan ya, sampai sekarang pun kita masih punya guru sih, ada tempat bertanya juga, tapi ya di iya. koas itu ya paling banyak lah kita belajar. Yang ketiga, satu kata menggambarkan tentang rumah sakit Regina Maris. Rumah sakit Regina Maris 3 kata boleh ya Bang? boleh. Memberikan pelayanan terbaik. Sedap. Kayak di bank itu ya. Kayak ada slogan-slogannya gitu ya. Satu untuk semua. Untuk semua. Satu kata menggambarkan tentang pasien dok. Tentang pasien semangat lah. Ya, semangat ya. Iya. Khususnya pasien-pasien dokter Mariska. Iya. Ya, kalau setiap hari itu untuk merilekskan pikiran dokter tuh ngapain? Drakor. Drakor. Iya. Emang sering nonton drama Korea ya, Dok? Iya, betul. Itu Bang. jadi stress release. Iya. Itu ada hubungan dengan saraf, Dok? Stress release. Mungkin ke hormon-hormon di otak kali ya Bang. Lebih nggak harus drakor, terserah kita, apa yang kita senangi. Apa yang kita suka ya? Iya, ada orang yang senang mendengarkan musik, ada orang yang suka olahraga kan bisa mengurangi stres juga ya Bang ya. Dok, ambil minum dulu dong. Iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi kita ambil minum. Siapa tahu dokter haus. Ini kita punya si namanya Ina, Dok. Oh iya. Ina ini Kak memang Ina. kadang so asik dia. Gak disuruh datang pun datang. Ina, silahkan. Iya, makasih Kak Ina. Aduh. Apa nih minum? Gak ditanya-tanya dokternya. Minum. Iya. Dikasih aja ya. Belum Kak. Belum ya? Makasih Kak. Aduh. Ina katanya punya pertanyaan, Dok. Oh iya, gimana Kak? Iya bener Kak. Coba ini suaranya biar kedengeran nanti. Oh iya. Boleh pinjam dulu. Gitu, dok. Dokter kan dokter syaraf nih. Kemarin kan saya putus ya dok. Jadi Sabar ya Kak, jangan nangis dulu, aduh, tisunya nggak ada ya Bang Nggak Reja ada. ya. Nggak ada. saraf-saraf saya ini masih mengingat mantan saya. Oh iya. Gitu. Itu ada ininya nggak dok, diagnosanya nggak dok? Ya, banyak kenangannya ya Kak. Oh iya, itu Iya, benar Dok. sih itu. Iya. Saya ditinggal waktu sayang-sayangnya dok. Jadi saraf saya ini masih ingat-ingat dia dokter. Ya Ini ampun. bisa buat lagu. Dicatat dulu, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Jadi kayak kenapa ya dok saya masih bisa ingat mantan saya? Apa saraf saya itu terganggu atau itu emang cuma pikiran aja dok? Sebenarnya pertanyaannya nggak masuk akal. Cuman kayak iya juga sih dok. Iya. Apakah
hal kayak gitu tuh ada gangguannya sama saraf gitu? Oh, enggak sih. Jadi sebenarnya Kak itu dialami hampir semua orang lah ya kan. Jadi enggak normal sih, normal, enggak gila, sesuatu, ini enggak. gila kan, gila ya. Ini gila. Kalau dong. sesaat sih oke, kecuali memang berlarut-larut nanti mikirnya itu terus sampai yang mengganggu semua aktivitas. lupa dok, makan lupa, kerja lupa. Saya sering, aduh udahlah dok, yaudahlah dok. Iya. Lanjut dok. Iya, terima terima kasih, kasih, Ina. terima kasih Ina. Waduh, ini banyak dialamin sama anak muda nih dok. Iya, ya kan? bener Bang. Tapi bener nggak sih dok? Ada yang bilang bahwa kita tuh di saraf kita itu akan cenderung lebih mengingat hal negatif dalam hidup kita daripada hal positif. Enggak juga sih Enggak juga ya? sebenarnya Bang, tergantung diri kitanya sendiri ya, lebih ke kalau anak muda sekarang bilangnya mau positive vibes atau enggak gitu. Oh, berarti atas sugesti diri sendiri Iya, gitu ya dok ya? Benar. Boleh. Oke, masuk ke pertanyaan itu. Ini dok, saya baru ingat. Kalau orang Batak bilang, mama saya itu parbada. Oh iya. Ya kan, parbada, dia suka kali marah-marah kerjanya gitu. Nggak apa-apa sih, kalau saya sih nggak apa-apa dimarahin dong. Iya. Cuman kan kadang takut ya, nih kalau marah-marah, setruk gitu. Iya. Orang-orang kan biasanya ngomong kayak gitu. Betul. Itu bener Bang. nggak dok? Kalau marah-marah sendiri bikin stroke sih enggak ya Bang, cuman mungkin kondisi fisiologis tubuh kita waktu kita marah-marah itu kan banyak perubahan ya di dalam tubuh ya. Salah satunya tensi iya. naik ya kan, tensi naik ya bisalah membuat pembuluh darah di otak menjadi rentan untuk pecah gitu. Oke, oh jadi kayak gitu. Iya. Jadi apa yang terjadi ketika kita banyak marah-marah itu kan tensinya naik. Iya benar. Apa yang terjadi dalam tubuh kita sehingga yang namanya stroke, kalau misalnya orang awam tahu stroke itu adalah yang ya nggak bisa gerak gitu. Iya, betul. Jadi kan kalau misalnya selama ini yang kita tahu stroke itu mungkin lemah separuh tubuh, lemah sesisi, atau yang sering lagi biasanya ngomongnya tiba-tiba celat, ya kan Bang? Nah, ngomongnya nggak bisa bilang R atau nggak jelas lah, ya kan? Benar. Atau bibir mencong, itu yang sering-sering dijumpain di Iya, pasien stroke, ya iya. kan Bang? Tapi sebenarnya gejala stroke itu nggak cuma di situ. Semua perubahan di diri kita yang terjadinya secara tiba-tiba itu masih bisa dipikirkan ke arah stroke Oh iya. gitu. Iya. Jadi misalnya Bang Reja mungkin punya tetangga ini kok tadinya dia orangnya pendiam. Nah, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia banyak ngomongnya. Ngobat sih terus. Enggak ya. Iya, masih bisa Oh ke arah iya. stroke. Pokoknya segala perubahan di tubuh kita yang terjadinya tiba-tiba masih bisa ke arah stroke. Kalau sejenis kayak cadel, Ah, kesemutan, itu kan Iya. nggak bergerak ya? Iya. Makanya tadi saya nanya apakah semua yang nggak bergerak itu adalah stroke dok? Oh, Gitu. bicara cadel, iya bisa stroke. Bisa. Kebas yang tiba-tiba sesisi tubuh, separuh tubuh, iya bisa stroke juga gitu. Kalau saya pernah tidur, tapi tangan saya tertimpa nih. Tertimpa, Iya kan? ha-ha. Kayak kok nggak bisa digerakin Iya. gitu. Itu juga dok. Bukan stroke sih Bang, tapi memang masih masuk ke bagian saraf. Jadi itu biasanya ada neuropati kita bilang, gangguan saraf tepi. Itu kenapa? Karena emang ketimpanya terlalu Bisa. lama. Bisa, benar-benar. Jadi karena kompresi, ada penjepitan ya kan, jadi ada gangguan sedikit sarafnya. Nah, bisa jadi neuropati, tapi Bahaya. biasanya hilang. Bahaya nggak itu dok? Kalau cepat ditangani ya kan Bang, obat, fisioterapi, terus kan jangan ditimpa lagi gitu. Kalau misalnya udah sakit, besok ditimpa lagi, besok ditimpa lagi ya sama aja gitu-gitu terus ya kan. Iya. Iya. Saya sering tuh masalahnya gitu. Saya kan bisa tidur di mana aja nih Iya. ya. Tiba-tiba tidur aja gitu kan, ketimpa tangannya gitu. Lah, kok nggak bisa digerakin? Kayak saya angkat pun gini, kok nggak ada rasanya. Saya kalau nggak cubit. bisa diangkat udah lain lagi. Enggak, saya Udah angkat serem pakai juga. tangan ini. Dicubit juga nggak ada rasa gitu. Iya, tapi masih Itu bisa ke masih arah ya? neuropati Bang. Jadi memang berbagai macam tadi itu. Kalau cadel dari lahir, Nah itu beda lagi, beda. Kalau itu mungkin lebih ke dokter anak ya Bang, karena kan memang kita kalau dari penyakit bawaan dari lahir itu lebih ke dokter anak lah nanti ininya. oke, itu kan tadi banyak pemicunya dan gejala-gejalanya. Nah, hubungannya saraf sampai bisa terjadi stroke yang diketahui orang banyak itu apa hubungannya dok?
Ya, Sarafnya kenapa tuh gitu? betul. Jadi kan stroke ini salah satu penyakit di bidang penyakit saraf, di bidang neurologi ya kan Bang. Salah satu penyakit yang lumayan banyak lah, paling banyak lah kita bilang Iya, ya. benar. Karena orang taunya kalau dokter saraf ngobatin sakit apa, sakit stroke, pasti semuanya bilang gitu ya kan. Nah jadi saraf ini kita bagi lagi ada saraf pusat dan saraf perifer. Saraf pusat itu kayak otak sama tulang belakang, medula spinalis namanya. Nah otak kita ini ada dua, kanan kiri ini. Kalau ada masalah di otak, gini, misalnya ada ini otak kita, ada Oke. pembuluh darah ya kan yang mempersarafi jaringan otak kita. Iya. Nah, ada masalah di pembuluh darahnya, otomatis jaringan otaknya kekurangan supply. Nah, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, ya kan? Nah, itulah yang bikin jaringan otak kita bisa mati. Itulah yang tadi namanya stroke. Oh, jadi ibaratnya kan otak itu yang mengatur semua pergerakan tubuh kita, gitu kan. Jadi kalau misalnya tangan kita udah nggak bisa bergerak atau bibir kita mencong, itu berarti sarafnya mati Ya, di situ. ya, Fungsi sarafnya. gini, belum tentu mati, tergantung nanti datangnya berapa jam Bang. Jadi memang, nah ini iklan sedikit, Oke. iklan sedikit di Oke. rumah sakit kita ada namanya trombolisis. Oh, trombolisis. Gitu. Ya. Oke. Jadi stroke yang di bawah 4,5 jam itu kalau segera datang ke rumah sakit itu masih ada obatnya. Nah, obatnya mencegah jaringan otak yang tersumbat tadi jangan sampai mati. Oh, Gitu. ih keren kali Iya. Dok. Kok bisa gitu ya? Iya, jadi nanti mungkin ada tetangga atau ada keluarga yang mengalami gejala stroke yang kurang dari 4,5 jam boleh langsung dibawa ke Regina Maris ke IGD. Itu adalah ketika itu udah nggak bisa gerak lagi misalnya kan Dok kan. Itu bisa terjadi kalau misalnya nggak ada gejala apa-apa. Bisa. Bisa memang Bang. bisa. Bisa. Bukan karena kayak kita emosi, tensi kita naik gitu. Itu langsung bisa terjadi gitu aja, Dok. Bisa Bang. Oh iya. Bisa. Jadi memang kan stroke ini ada 5 faktor risiko mayornya. Yang paling sering menyebabkan stroke itu ada 5. Oke. Darah tinggi, gula, kolesterol, sakit jantung, merokok, ya kan? Nah, nggak punya 5 ini pun bukan berarti bebas dari stroke, ya tetap bisa juga gitu. Tetap bisa juga. Bisa. Kenapa kira-kira? Nah, ada yang penyakit pembuluh darah, ada yang namanya cryptogenic stroke, artinya ya memang nggak ada penyebabnya gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya tadi udah kena lah ini gejala stroke-nya, sebelum 4,5 jam dilarikan ke rumah sakit Regina Maris, Ya, ada obatnya. ada obatnya. Itu apa namanya tadi, Dok? Trombolisis namanya. Trombolisis. Itu Ya. pengobatannya bersama dokter Spesialis saraf. Dokter Mariska juga? Bisa. Oh, bisa. Dok, bisa gak sih orang-orang yang udah kena stroke itu bisa seperti semula? Bisa. Seperti semula, kayak Bisa. gerak-gerak gini? Bisa. Udah pernah kena stroke bisa seperti semula? Bisa. Oh iya? Pasti bisa. Berapa Bang. persen kemungkinannya? Nah, kalau berapa persen kita nggak bisa bilang karena tergantung dari seberapa cepat orangnya berobat. Oh, seberapa disiplin juga orangnya berobat? Benar. Ya kan? Makin cepat berobatnya, makin baguslah outcome-nya. Oh iya, Dok. Gitu. Bisa, Dok? Iya. Saya kira nggak bisa lagi, Dok. Bisa Bang. Jadi ya intinya pengobatan stroke tadi, misalnya stroke ada 2, stroke perdarahan, stroke sumbatan, Benar. iskemik, hemoragik, ya Oke. kan. Kalau stroke iskemik itu kan kita nanti pasiennya minum obat pengencer darah ya Bang ya, supaya tujuannya mencegah terjadinya sumbatan-sumbatan selanjutnya. Nah, kalau stroke hemoragik kita lihat lagi perdarahannya berapa banyak. Kalau dikit cukup pakai obat-obatan, kalau banyak operasi, ya Oke. kan. Nah, tapi inti dari itu semua tadi adalah yang paling penting kontrol faktor resiko. Jadi tadi kan ada 5 tuh, darah tinggi, gula, kolesterol, sakit jantung, merokok. Oke. Nah, kalau 5-5-nya ini terkontrol, minum obatnya rutin, ya kan, insya Allah nanti kedepannya jangan terjadi lagi lah stroke berikutnya. Nah, terus satu lagi, kalau udah ada kelemahan sesisi tubuh misalnya. Bentar, Dok, maaf saya potong. Kelemahan itu adalah kelemahan fungsi atau memang tiba-tiba lemas aja gitu? Oh, iya. Lebih ke kekuatan ototnya, misalnya gini. Kalau misalnya ini yang stroke misalnya sebelah kanan ya Bang, Iya, ya kan. boleh. Jadi nggak bisa diangkat nih, cuman bisa geser-geser aja. Oh. Nah, gitu. Jadi kan dengan fisioterapi, latihan yang rutin, nanti mudah-mudahan pelan-pelan dari yang cuman geser-geser bisa diangkat.
ya kan? Atau misalnya yang diangkat tapi waktu kita kasih tahanan jatuh. Nah, Saya pernah nemu gini dok, ini stroke atau enggak? Tiba-tiba tangannya terangkat sendiri. oh enggak. Oh enggak. Enggak. Itu apa dok? Makhluk halus? Makhluk kasar. Itu saya ingat kejadiannya waktu itu saya ngawani teman saya sama keluarganya. Memang katanya papanya itu punya stroke gitu. Oh, iya. Mungkin udah pernah kena apa. Terus mau ngambil apa gitu kan. Tiba-tiba tangannya naik ke atas gini. Gitu. Itu bukan stroke. Enggak, Oh, iya. bukan Bang. Itu naik ke atas maksudnya tadi disadari atau enggak disadari atau gimana? Nggak disadari Nggak bapak itu. disadari ya. Heeh. Itu boleh divideokan, dicekkan lebih lanjut ke dokter karena takutnya kejang atau gimana ya Iya. kan Bang. Iya juga ya. Berarti yang Iya. getar-getar itu dok. Kalau getar-getar tremor ya Bang. Tremor masih bisa gejala stroke. Tremor esensial ada, maksudnya tremor yang fisiologis yang umum terjadi. Misalnya kita mau ujian, tremor kan bukan berarti kita punya penyakit gitu. Ya memang wajar, ya normal Oke, iya gitu. benar. Tapi ada juga tremor yang untuk orang Parkinson, lain lagi gejalanya gitu kan Bang. Tapi memang harus langsung dilihat kalau tremor. Sebenarnya kalau misalnya banyak gejala faktor sampai udah terjadi nih stroke tadi. Orang yang terkena stroke itu dok sebenarnya butuh apa? Butuh pengobatan kah atau butuh ditemenin? Dua-duanya perlu Bang. Oh iya. Jadi pengobatan ya wajib lah tadi kan, karena kan stroke ini stroke ini jahat karena dia akan terjadi lagi, berulang ke depannya, nggak cukup kena sekali, dia akan ada kedua, ketiga, keempat selanjutnya. Nah stroke kedua, ketiga, keempat itu udah pasti jauh lebih berat daripada yang pertama. Tapi kan kita prinsip pengobatannya pencegahan juga. Oke. Jangan sampai berulang lagi selanjutnya gitu. Itulah tadi yang kita perlu, obat-obatan sama kontrol faktor resiko gitu. Nah untuk pengobatan stroke ini kan kadang-kadang orangnya bawaannya suka sedih ya Bang. Memang ada sih yang semangat, saya harus sembuh, saya harus berobat, ada. Tapi ada juga yang kayak ke arah-arah depresi ringan, ada juga. Misalnya wah saya tadinya bisa ini, bisa itu, kenapa sekarang saya cuma duduk di kursi roda, Benar. saya nggak bisa ngapa-ngapain, bawaannya sedih. Dia ngerasa kayak nggak berdaya gitu kan. Betul, jadi kayak menyusahkan orang lain gitu. Nah yang kayak gitulah fungsinya, tempatnya dukungan dari keluarga dan teman-teman lah gitu, buat menyemangati, buat memberikan motivasi, buat bilang juga ini nggak apa-apa, ini yang penting berobat, fisioterapi, latihan yang rajin ya akan sembuh gitu. Ya. Tapi kan itu tadi butuh support yang sangat besar ya dok, Iya. dari orang-orang terdekat. Betul. What do you think about anak, misalnya anak, saya punya anak nih, saya aja deh, Iya. tapi saya kena stroke, anak saya nggak mau ngurus saya gitu. Itu Kira-kira juga apa? susah. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati, jangan sedih. Nggak ada anak, mungkin ada keluarga yang lain yang Oke. mau membantu gitu ya Bang. Pasti ya, saya ngerasa buat sedih sih itu dukungan. dok. Iya. Ya kan? Iya, tapi nggak apa-apa. Intinya jangan berkecil hati. Nanti akan ada keluarga yang lain yang mau bantu motivasi lah gitu. Tapi masih bisa sembuh kan? Masih, Itu masih. dia sebenarnya Iya. milestone-nya tuh ke sana. Jadi Benar. jangan ngerasa stres dan depresi karena emang masih bisa sembuh Iya, gitu. benar. Kalau misalnya metode pengobatannya itu kira-kira apa aja dok? Metode Dimulai dari pengobatan. awal nih, Iya. saya terkena stroke gitu kan. Iya. Apa aja step-stepnya sampai nanti di akhir saya bisa sembuh gitu. Oke. Jadi yang pertama datang ke IGD. Ya. Jadi Bang, banyak orang di luar tanya, "Dok, nanti kalau kami jumpa pasien stroke di luar, misalnya lagi arisan, kami harus berbuat apa?" Ya. Gitu kan. Nggak ada, datang ke IGD. Kenapa? Karena kita harus CT scan gitu. Karena itu memang menyangkut yang di dalam tubuh kita ya kan. Iya. Jadi tadi kan stroke ada dua, iskemik hemoragik, sumbatan perdarahan yang pengobatannya bertolak belakang. Nah, itulah kita harus CT scan dulu buat lihat stroke-nya yang mana gitu. Setelah tahu stroke-nya yang iskemik atau hemoragik, baru kita bisa tentukan pengobatannya.
Kalau ya tadi yang stroke iskemik kebanyakan ya cukup dengan obat-obatan, kecuali memang nanti ada sumbatan yang cukup luas itu ada butuh tindakan operasi. Nah kalau sama kayak stroke perdarahan juga, kalau masih kecil, bukan masih kecil, volumenya kecil, nggak masih oke dengan obat-obatan bisa, tapi ada juga yang butuh tindakan operasi gitu. Oh iya. Nah itu kan sampai tahap tata laksana yang di rumah sakit, tapi kan nggak selesai sampai di situ Bang, nanti setelah pulang tetap rehabilitatif namanya. Jadi latihan ya kan supaya mengembalikan fungsi-fungsi yang sebelumnya ada. Gitu. Kalau misalnya saya pernah, kayaknya saya penyakitan ya. Kayaknya saya pernah semua nih dok. Kayak gini, apa sih namanya, ngulet ya? Ngulet. Iya. Tapi di sini kayak tegang gitu. Itu otot. Oh, itu otot berarti ya. Tapi bukan stroke. Bukan saraf ya. Oh iya. Otot bukan stroke. Oh, ini kayak bisa bergerak gini. Kram gitu kan. Itu otot berarti ya, Dok ya. Lebih ke otot sih. Alhamdulillah. Ini kenapa gitu? Karena ngulet. Atau ngangkat tas berat, bawa laptop segala macam bisa juga, Bang. Oh iya, itu bisa juga ya? Bukan stroke tapi maksudnya yang tadi ada gangguan otot gangguan atau ototnya. Atau bisa juga gangguan saraf leher juga gitu. Saraf itu kan semua tubuh kan, Dok? Iya, sampai ke ujung jari juga ada. Yang paling umum stroke itu adalah yang bibir tadi? Enggak, semuanya bisa, Bang. Semuanya bisa? Semuanya bisa. Yang paling sering terjadi yang tapi? paling sering tadi lemah sebelah, ya kan? Atau bibir mencong, bicaranya jadi celat gitu. Dok, kira-kira yang kena stroke itu cuma orang tua? Enggak. Oh iya? Enggak, Bang. Segala usia bisa kena stroke. Memang paling banyak, kalau zaman dulu ya paling banyak orang tua ya, Bang. Tapi hari gini juga ternyata umur 20-an pun ada juga yang stroke. Umur 30-an juga udah banyak yang stroke gitu. Oh iya. Tapi semakin besar kemungkinan untuk sembuh kan? Semakin mudah. Itu enggak juga. Balik lagi tadi tergantung berapa lama datang ke rumah sakit, dan yang kedua derajat keparahannya sendiri, Bang. Dan yang ketiga kebandelan pasien. Iya, ya kan, kalau misalnya dia nggak minum rutin, obat, tetap nggak bisa sembuh gitu iya, kan. Betul. Oh iya, biasa anak muda yang pernah dokter jumpain itu stroke di bagian mana? Nah, ini iklan lagi. Oke, boleh. Jadi pada pasien-pasien usia muda biasanya kita apalagi yang tanpa faktor resiko nih, tadi faktor resiko yang 5 tadi pasti Regina Family pun udah hafal semua. Hipertensi, gula, sakit jantung, merokok, kolesterol. Kalau ternyata nggak ada yang 5 ini, kan kita mau cari tahu tuh apakah dia mungkin ada kelainan pembuluh darah atau ada apa. Nah, kita di Regina punya namanya DSA. DSA itu mirip-mirip kateterisasi jantung juga. Oh iya. Gitu, Bang. Ya. Jadi DSA ini nanti ada ruangan kita, ruangan cath lab di lantai 5. Itu dimasukkan zat kontras ke dalam pembuluh darah otak buat lihat pembuluh darah mana yang bermasalah gitu. Jadi kalau memang ada pembuluh darah yang bermasalah kan bisa ditangani supaya jangan terjadi lagi. Balik lagi tadi stroke terjadinya mau berulang-ulang. Saya kan baru ngobrol sama dokter, baru lumayan tahu lah. Tapi orang awam yang nggak ngerti apa tuh gejala yang paling transparan, yang paling kelihatan dari luar gitu. Ya, Senyum tidak simetris. Nah, lalu gerak separuh tubuh lemah. Oke. Ya, baru bicara, pelo, celat, cadel tadi. Ya kan, segera. Oke. Terus kebas separuh tubuh. Kebas juga. Ya, tapi yang separuh tubuh. Cuman kanan aja yang kebas misalnya. Tangan sama kaki kanan, atau dari wajah kanan, tangan kanan, kaki kanan. Pokoknya setengah tubuhnya ini kebas. Oke. Setengah, betul. Terus rabun tiba-tiba. Oh, itu juga ya? Iya. Rabun tiba-tiba. Rabun tiba-tiba. Terus sakit kepala berat. Itu jenis sakit kepalanya itu? Sakit kepala yang kira-kira nggak pernah dirasakan sebelumnya gitu, Bang. Emang bener-bener berat, berat, ya? iya. Wah, itu segera ke RS. Kalau misalnya udah mengalami segera ke RS, ya segera ke RS. Iya, nggak ada, itu singkatannya memang sengaja dibuat biar sekalian. Iya kan, langsung aja ini. segera ke RS. Kalau udah segera ke RS, segera ke RS. Iya. makin bingung dia. Cuman ya udah, itulah dia ya kan. Ada beberapa
ciri-ciri atau ya gejala-gejala transparan yang bisa dilihat lah kita sebagai orang awam untuk tahu ini ada gejala stroke atau enggak gitu kan. Dokter orangnya sensitif nggak sih? Nggak tahu ya bang. Nggak tahu ya? Mungkin tergantung ya bang, tergantung sikon, situasi dan kondisi. Sama saya mau nanya gitu dok, dokter pernah ngerasa kayak gini nggak sih? Apa yang dokter rasain ketika ngelihat pasien? Dia adalah orang yang nggak bisa bergerak lagi. Gitu. Oh iya, sedih lah, pastinya sedih. Tapi kan kita nggak boleh ikut berlarut-larut dalam kesedihan. Benar. Karena kalau bukan kita yang nyemangatin ya oke, ada keluarga segala macam. Tapi kan kita yang membantu pasien supaya memotivasi biar sembuh. Kalau pasiennya lihat kita ini dokternya udah pesimis belum apa-apa gitu. Iya sih, pasiennya bener juga sih. jadi mikir, oh berarti saya nggak ada. Ngapain saya kesini gitu ya? Bukan, jadi kalau itu nggak masalah, cuman pasiennya jadi sedih ya bang. Oh Iya. ternyata saya sakitnya berat gitu. Oh saya nggak punya harapan gitu ya? Iya, ternyata saya, kalau dilihat dari muka dokternya kayaknya saya nggak bisa sembuh lagi nih, berat ternyata penyakit saya gitu kan nggak boleh. Kita kan harus membuat pasien semangat untuk Dan berobat. ya itulah tujuan dokter Mariska sebenarnya. Iya, kalau pasien-pasien mungkin bedanya pasien-pasien yang datang ke polisaraf sama pasien-pasien yang ke poli-poli lainnya. Pasien polisaraf itu harus banyak hiburannya ya bang. Oh iya. Kalau enggak mungkin dia dengan penyakitnya sendiri aja udah susah, jangan kita tambah susah lagi. Bener, gitu. bener sih, itu bener masuk akal. Iya, Jadi ya sebagai dokter ya harus tetap kayak semangatin lah ya iya, pasiennya. harus support lah. Tapi saya mau nanya yang di hati dokter paling terdalam, kalau misalnya udah selesai tugas nih, pulang misalnya ke rumah atau di mobil gitu pulang. Iya. Sebenarnya perasaan dokter yang paling dalam ketika ngeliat kita sama-sama manusia ya dok ya. Iya, betul. Satu nggak bisa bergerak gitu. Betul. Perasaan dokter gimana ya? Iya, kadang energi negatif yang kita dari rumah sakit ini terbawa, kadang-kadang terbawa ya Iya. bang. Iya, gitulah. Jadi ada perasaan sedih juga gitu. Saya kan sibuk nih, saya orangnya sibuk. Amit-amit orang tua saya kena stroke gitu, atau orang terdekat saya kena stroke. Saya nggak bisa ngurus dok, karena saya kerja. Saya harus sering pergi keluar kota, keluar negeri. Pokoknya saya nggak bisa lah ngurus. Apa solusi yang harus saya lakukan dok? Iya, mungkin itu juga yang dihadapi sama keluarga pasien-pasien stroke juga ya bang. Kan nggak mau dibilang nggak usah kerja, ngurusin aja ya, nggak mungkin juga, karena kan untuk pengobatan stroke pasti butuh biaya juga. Benar. Iya. Jadi ya memang panggil inilah perawat mungkin ya bang ya, yang bisa membantu di rumah gitu. Tergantung sih sebenarnya, tergantung dari derajat keparahan pasien stroke tadi. Kalau ternyata masih bisa activity daily living, bisa mandiri, makan mandi segala macam sih kayaknya oke aja. Cuman mungkin kan ada beberapa pasien yang buat makan sendiri susah. Buat mandi sendiri nggak memungkinkan. Itu kan butuh perawatan gitu. Ya bolehlah minta bantuan dari luar untuk membantu aktivitas di rumah, boleh. Itu tadi dia bakal datang lagi. Yang stroke-nya Iya, stroke-nya bakal datang lagi, bakal berulang. Oh, iya. Jadi ya memang kita bilang pengobatan stroke ya seumur hidup, karena kan memang mencegah terjadinya serangan selanjutnya gitu. Tuh, tapi jangan khawatir, jangan hilang semangat juga, karena memang buktinya emang bisa kok. Dokter pernah punya pasien yang kayak gitu? Yang langsung sembuh? Bisa, ada banyak bang. Waktu itu kasusnya apa dok? Yang paling sering itu yang lemah separuh tadi ya bang ya. Makin cepat datang, rajin minum obatnya, fisioterapinya rajin, rutin teratur, insya Allah cepat pengobatan cepat sembuhnya. Gitu. Tapi emang kalau misalnya pasiennya pinter bisa sih ya kan, kayak oh ini udah ada gejala nih dikit. Kadang kan kita nih sebagai orang Indonesia yang baik budi, alah ini kebas aja ini gitu. Kadang kita sering menyepelekan gejala-gejala itu dok. Iya. Makanya udah berlarut-larut baru akhirnya nyesal gitu kan. Cuman kan yang perlu itu adalah kesadaran diri dan sensitivitas kita gitu kan. Iya benar. Supaya cepat ditanganin, supaya cepat juga sembuhnya gitu.
Itu dia kita dokter punya closing statement untuk siapapun, Eh, untuk teman-teman semua, untuk Regina Family. oh ya, intinya kalau kita jumpa pasien dengan gejala-gejala tadi yang udah kita pikir ini stroke nih, tiba-tiba kejadiannya stroke, datanglah langsung ke rumah sakit. Dan juga jika di bawah 4,5 jam masih ada obatnya, trombolisis tadi ya Bang ya. Dan kalau sudah terkena stroke, jangan berkecil hati, jangan rendah diri, karena dengan semangat kita, dengan pengobatan yang teratur, fisioterapi yang rutin, itu mudah-mudahan sih bisa kita optimalkan outcome-nya yang terbaik lah gitu. Iya. Dan jangan lupa ikutan event lari dari Ya. Regina Maris 24 Agustus ya. Ternyata 24 Agustus untuk memperingati dan kita support teman-teman yang terkena stroke bersama Regina Family semua, ya kan. Kalau daftar sekarang masih harga early bird kan. Early bird masih ada. Nanti medalinya keren, dapat respect juga, Iya. dapat jersey juga, ya kan. Yang pasti kita rame-rame. Untuk informasi lebih lanjut boleh langsung ke Instagramnya RS Regina Maris dan Instagramnya Dokter Maris. Nggak perlu ya, itu nggak perlu. Ke Instagram saya aja ya kan, nambah followers. Nggak perlu juga. Nggak sepenting itu kita ya dok ya. Kita cuma pengen ngasih tahu yang bermanfaat untuk orang-orang. Instagram supaya Regina denger. lah yang Instagram pokoknya Regina. yang paling penting. Dok, ada mau ngambil step-step selanjutnya untuk dunia kedokteran? Belum dulu kayaknya. Belum ya? Belum ya? Belum. Mau bangun rumah sakit gitu. belum. Terlalu Setia di Regina aja. Iya bener-bener. Terima kasih ya dok ya. Iya. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng saya Yuda Reja. Supaya bisa dikenal orang banyak kita ya kan. Yang pasti kita bakal ngasih informasi yang bermanfaat tapi santai bersama dengan dokter-dokter keren kita. Iya. Oke? Thank you. Bye.